Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raga Sport Flooring. Gimana sih untuk membangun suatu gedung yang berstandarisasi badminton? Selayaknya seperti apa sih? Gimana tahapan, poin-poin, dan strategi-strategi untuk membangun satu gedung lapangan badminton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Raga Sport Flooring. Kali ini kita coba mengupas ataupun mengulik terkait dengan gimana sih untuk para business owner bisa membangun satu gedung lapangan badminton. Jadi kali ini poinnya adalah kita coba mengulik perihal gimana tahapan untuk struktur pembangunan lapangan gedung badminton. Nah, baik untuk hal awal yang paling perlu diperhatikan adalah ukuran lahan. Ukuran lahan itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah dibutuhkan berapa jumlah lapangan yang akan dikerjakan. Poin ini yang menentukan nantinya terkait dengan lapangan dan struktur gedung yang akan kita buat. Jadi, customer ataupun business owner wajib menentukan ukuran lahan yang akan dibangun. Karena kaitannya nanti di dalamnya adalah ya termasuk fasilitas parkir, fasilitas penunjang, ataupun fasilitas umum lainnya seperti toilet, kamar ganti, musola, dan ruang resepsionis atau ruang display produk yang dijual di dalam gedung lapangan tersebut. Nah, ini nantinya akan dikondisikan dari lahan yang disediakan oleh customer. Nah, selain dari fasilitas-fasilitas itu, yang paling penting adalah kita menyesuaikan dulu untuk ukuran kebutuhan jumlah lapangan yang akan dibangun. Setelah dari tahapan tersebut kita menemukan hasil ukuran lahan tersebut, selanjutnya kita akan menentukan konsep gedung sebaiknya seperti apa. Nah, rata-rata mungkin pada umumnya ya untuk gedung badminton itu sendiri kita melihat seperti bentuk gudang begitu ya. Namun dalam hal ini ada standarisasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak perlu terlalu banyak ya sirkulasi, tetapi harus ada. Gimana menyiasatinya? Nah, di beberapa gedung badminton yang ada saat ini, untuk menyiasati sirkulasi tersebut, wajib dibuat adalah untuk angin-angin bawah lantai. Jadi, jarak angin-angin dari lantai itu 50 cm. Nah, itu di bawah. Dan tidak disarankan untuk di bagian atas, karena akan mempengaruhi pada saat pemain melakukan bola lob. Jadi, sehingga ini mempengaruhi laju dari kok tersebut. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tinggi gedung. Pada umumnya tinggi gedung yang disarankan untuk suatu gedung badminton, tinggi pinggir atau tinggi tembok itu rata-rata di angka 8 meter. Di angka 8 meter itu disarankan. Namun itu nanti pada titik tengah dari lantai setelah tergabung dengan kuda-kuda itu maksimal di angka 10 sampai 11. Nah, ini yang disarankan untuk membangun satu gedung lapangan badminton. Setelah ini sudah berjalan dengan kualitas ketinggian tersebut, ini gedung badminton sudah sangat layak. Namun untuk menyesuaikan dengan penutup kelilingnya seperti apa, mau menggunakan bata atau menggunakan hebel, itu bisa. Atau menggunakan sistemnya bata setengah, selanjutnya ke atas itu dipakai galvalum, itu juga bisa. Sehingga ini bisa menyesuaikan nantinya dengan konsep seperti apa yang akan dibangun. Itu dari sisi fisik gedung ya, struktur. Nah, untuk atap disarankan menggunakan galvalum. Galvalum yang di bagian dalam itu disarankan memakai lapisan Zeltek. Lapisan Zeltek ini lapisan aluminium foil itu yang mampu meredam panas sehingga pemain bisa nyaman karena tidak terlalu panas untuk di dalam ruangan. Itu yang disarankan. Sehingga
pemain bisa nyaman, juga bisa tenang, tidak terlalu effortnya besar dalam bermain ya. Karena kalau udah gedung terlalu panas juga pemain tidak nyaman dan pemain cepat lelah. Sehingga ini akan mengurangi value dari jumlah pemain di gedung. Nah, ini dari sisi bangunan. Yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi lantai. Ini yang sangat rentan sebenarnya. Kondisi standarisasi lantainya itu seperti apa. Di sini perlu diperhatikan dari pemilik ataupun business owner, yaitu dasarnya lahan tersebut itu seperti apa. Apakah dia urukan, apakah dia lahan-lahan gambut, ataukah memang sudah dataran gitu. Jadi ini poin ketiga ini memang perlu perhatian serius karena akan mempengaruhi kualitas lantai. Makanya kita menyarankan apabila ini terjadi dengan lahan dengan dasar dari yang ketiga ini, sebaiknya dilakukan adalah pengecoran. Dilakukan pengecoran dengan ketinggian minimal 15 cm dan dilakukan pembesian full lantai. Karena kaitannya apa? Walaupun asumsinya pemilik hanya cukup untuk badminton doang, yang pemainnya hanya sebatas begitu doang, memang benar. Namun itu nantinya akan berpengaruh kepada lantai lapangan badminton yang digunakan. Sebelum kita masuk mengulik jenis lapangan badminton nanti yang dipakai, kita harus fixkan, kita harus matangkan dulu dengan kondisi lantainya seperti apa. Ya, makanya saya sarankan tadi pengecoran 15 cm dengan kualitas minimal K100 dan menggunakan wear mesh besi minimal 8 mili. Ini sudah cukup dan sudah cukup maksimal. Nah, untuk terakhir, pada saat pengecoran sebaiknya dilakukan dengan cara finishing trowel. Kalau kita sudah melakukan finishing trowel dengan floor hardener, maka business owner tidak perlu melakukan pengacian. Jadi ratanya lantai, halusnya lantai itu nanti akan dilakukan dengan saat finishing trowel dengan floor hardener. Apa fungsi floor hardener? Floor hardener ini berfungsi untuk mengantisipasi apabila terjadi kelembapan pada lantai, sehingga dia bisa membackup lantai tersebut dipastikan kering, tidak lembab. Makanya kenapa saya ataupun kami selaku pelaksana di lapangan olahraga menyarankan untuk lantai badminton ini adalah finishing trowel dengan floor hardener. Ini sangat baik dan sangat maksimal hasilnya. Itu poin untuk lantai yang jika digunakan untuk lapangan badminton dengan hasil yang terbaik. Jadi untuk business owner, untuk lantai badminton ini sangat diperlukan perhatian khusus. Jadi tidak hanya sebatas membangun pengerjaan lantai, dirabat, diaci, sudah cukup. Karena ini nanti akan muncul efek dari lantai yang tidak maksimal, akan mempengaruhi ke hasil dan kualitas lantai lapangan badmintonnya. Terkait nanti apa yang akan menjadi pilihan pemilik bisnis, pemilik lapangan ataupun gedung, mau menggunakan material apa sih lapangan badminton gitu loh. Apapun pilihan materialnya, jika sudah didasari dengan hasil lantai yang seperti ini, itu semua bisa dilakukan. Namun, jika sudah membangun lapangan badminton dengan gedung seperti ini, gedung yang permanen ya, lantai yang maksimal, kami menyarankan sebaiknya menggunakan material lapangan badminton yang berstandarisasi. Artinya banyak sekarang di gedung-gedung badminton itu menggunakan karpet atau vinil. Karpet atau vinil ini kami menyarankan baiknya digunakan untuk satu cabang olahraga badminton. Karena sudah berstandarisasi BWF, standarisasi juga PBSI ya. Sehingga ini menjadi nilai jual. Ini menjadi value-nya bagi business owner terkait dengan material lapangan tersebut. Dan untuk material-material ini di lapangan badminton ini ada beberapa varian. Yang paling familiar dan paling umum adalah yaitu vinil dengan tipe sen. Sen ini permukaannya ya sedikit seperti berpasir namun halus, dan ini juga sudah berstandarisasi BWF dan PBSI dengan kualitas standar kompetisi. Ini juga bagus. Dan ada lagi yang levelnya menengah itu di tipe yang lici. Tipe lici ini juga sangat direferensikan dan banyak juga peminatnya
karena memang materialnya juga lembut ya, materialnya juga tidak licin, dan ini juga banyak digandrungi, diminati oleh para pecinta badminton untuk kedua jenis material tersebut. Dari kedua jenis material tersebut semuanya sudah melakukan uji klinis untuk standarisasinya dari BWF, sehingga kami menyarankan untuk pemilik gedung badminton ataupun business owner sebaiknya menggunakan standarisasi lapangan badminton yang layak, yang pada umumnya banyak diminati para pecinta badminton. Itu dari sisi jenis lapangan, sehingga nanti bisa dipilih dan banyak variannya, banyak jenisnya, dan semua sudah berstandarisasi. Oke, untuk kelengkapan gedung ataupun lapangan badminton, setelah itu ke setting semua sudah berjalan. Yang paling penting adalah tiang untuk net badminton. Pada umumnya rata-rata kalau sekarang ini sudah menggunakan yang portable. Jadi sudah ada tiang yang tidak ditanam lagi di lantai gitu loh. Karena apa? Kalau tiang yang kita pakai sistem tanam itu akan merusak karpet sendiri. Kita akan melubangi karpet untuk posisi tiang tersebut. Dengan karpet yang sudah berstandarisasi tersebut, kalau kita merusaknya itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Kami menyarankan dengan inovasi tiang net yang portable itu sangat referensif sekali, sehingga berjalannya lapangan tersebut sudah layak untuk standarisasi kompetisi. Tiang net portable sendiri ini dibuat sudah menyesuaikan dengan kebutuhan standarisasi dari PBSI, dari sisi berat, dari sisi ketinggian, dari sisi kualitas material. Nah, ini sudah semua melalui riset yang kami lakukan, sehingga tiang portable tadi juga tidak merusak karpet, gampang untuk dipindah karena menggunakan dua roda ya, sehingga tidak ada beban yang berat untuk melakukan mobilisasi pindah-pindah untuk tiang tersebut, sehingga sudah dimudahkan dan sudah dibuat nyaman untuk business owner bisa melakukan bangunan ini, gedung badminton, lebih maksimal. Itu mungkin yang settingan satu gedung lapangan badminton. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah settingan lampu. Ini banyak ya, banyak yang konsultasi di kami. Gimana sih settingan lampu untuk satu gedung badminton? Yang paling pertama diperuntukannya adalah apakah benar-benar gedung ini hanya satu fungsinya untuk badminton saja atau ada multifungsi dilakukan dalam gedung tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Jika memang gedung tersebut difungsikan hanya untuk badminton saja, maka settinglah lampu tersebut sesuai standarisasinya badminton. Standarisasinya yang dilakukan adalah untuk di mana banyak lapangan yang pernah kita lihat, yang pernah dibuat adalah menyeting lampu lapangan badminton itu dipasang melebar di antara lapangan. Jadi bisa diasumsikan pemilik bisnis ini membuat bentangan melebar untuk pemasangan lampu lapangan badminton. Satu lapangan itu butuh berapa lampu sih mas gitu loh. Ini opsional ya, karena menyesuaikan dengan jenis lampunya seperti apa, besaran wattnya gimana, dan lumen lampunya berapa. Ini juga harus kita pertimbangkan. Kalau ada umumnya standarisasi lapangan badminton itu menggunakan adalah untuk ya lampu yang Philips LED yang neon ya. Jadi cahayanya juga smooth, terangnya cukup sehingga ini tidak mengganggu pandangan pemain. Posisinya dipasang di penampang untuk lampu tersebut yang dibentang dari lebar lapangan. Kita menyarankan, kita mereferensikan untuk satu lapangan badminton itu dibutuhkan 20 lampu. Jadi dari sisi kanan pemain itu nanti dipasang 10 lampu dengan 5 penampang, berarti per satu penampang itu bisa diposisikan 3 atau 2 lampu. Di posisi sisi kiri pemain juga dipasang settingan penampang lampu tersebut, sehingga untuk yang disarankan lampu badminton dengan fungsi yang sama di gedung tersebut, kita menyarankan dilakukan settingan lampu seperti itu, sehingga memang gedung tersebut adalah gedung standarisasi lapangan badminton. Saya kira untuk setting satu gedung lapangan badminton yang perlu diperhatikan adalah poin-poin tersebut, sehingga memang standarisasinya dapat, peruntukannya
aturannya juga jelas dan kualitasnya juga maksimal ya. Yang perlu diperhatikan adalah buat business owner untuk membangun satu gedung lapangan adalah itu saja sih poinnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari keluasan lahan, yang kedua dasaran lahan yang akan dibangun, ketiga adalah kualitas lantai yang diperlukan dengan hasil maksimal yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kualitas material lapangannya juga itu juga menjadi perlu perhatian khusus karena nanti akan menjadi penilaian atau menjadi standarisasi dari gedung tersebut, dan kondisi lampunya juga diperhatikan untuk menentukan besaran cahaya, silau atau tidaknya. Ini yang perlu kita siasati dalam membangun satu gedung lapangan badminton. Dan untuk pemilihan warna, nah ini perlu diperhatikan juga untuk di gedung lapangan badminton ya. Untuk pemilihan warna sebaiknya cenderung memilih ke warna gelap. Boleh warna biru atau hijau. Pokoknya jangan warna yang bertabrakan dengan warna kok. Jadi ke warna cerah dengan warna kok putih itu cenderung nanti koknya tidak kelihatan. Makanya kenapa kita menyarankan cenderung gedung badminton itu warnanya lebih gelap. Hanya dibutuhkan dengan penerangan ataupun lampu yang maksimal untuk bisa mengcompare antara tembok gelap dengan warna kok tadi, sehingga gedung tetap cerah. Saya kira itu aja poinnya yang perlu diperhatikan buat business owner atau pelaku usaha di dunia badminton untuk membangun suatu gedung yang berstandarisasi badminton selayaknya seperti apa sih, dan itu sudah saya cantumkan di dalam poin-poin dan strategi-strategi untuk membangun satu gedung lapangan badminton. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Kiranya bermanfaat dan berguna buat para business owner yang mengembangkan bisnis usaha di bidang lapangan badminton. Semoga bisa lebih baik. Raga Sport Flooring, comfort your sport.